Pernah nggak sih kamu ngerasa sesek, pusing, pegal, sakit seluruh badan, tiba-tiba pas dicek ke dokter ternyata normal, nggak ada apa-apa? Tenang, aku pernah ada di posisi itu. Itu adalah salah satu gejala anxiety dan psikosomatis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Eryani, aku adalah penyintas anxiety dan psikosomatis yang sekarang menjadi seorang hipnoterapis. Kenapa aku belajar hipnoterapi? Aku awalnya belajar hipnoterapi untuk menyembuhkan diriku dari anxiety dan psikosomatis. Aku pikir selama bertahun-tahun aku sakit, aku nggak bisa gini terus. Maka dari itu aku belajar hipnoterapi. Alhamdulillah, melalui metode hipnoterapi aku bisa sembuh dan bukan hanya hipnoterapi ya, aku mempraktikkan banyak metode self healing lainnya juga. Di sini aku ingin berbagi pengalaman seputar kesehatan mental, anxiety dan psikosomatis, hipnoterapi, regulasi emosi dan masih banyak lagi. Kenapa aku membuat channel YouTube ini? Alasannya sederhana, karena saking banyaknya komen, chat yang masuk, "Kak, aku kenapa ya? Kok tiba-tiba sesek banget, jantung berdebar kencang, pusing, lemas," dan masih banyak yang menanyakan seputar sensasi-sensasi yang mereka rasakan. Aku tidak bisa membalasnya satu persatu karena durasi yang memang tidak bisa panjang di media sosial lainnya. Maka dari itu, aku memutuskan untuk membuat channel YouTube ini. Apa itu anxiety? Anxiety adalah kecemasan berlebihan mengenai suatu hal yang tidak nyata. Dan apa itu psikosomatis? Psikosomatis adalah respon tubuh terhadap cemas, takut, sehingga tubuh merespon rasa sakit seperti pusing, sesak. Ini ternyata penyebab anxiety dan psikosomatis. Otak kita itu memiliki satu bagian yang bernama amigdala. Amigdala fungsinya untuk memberi alarm pada tubuh ketika ada bahaya. Pada orang yang terkena anxiety dan psikosomatis, alarm itu sangat sensitif. Ibarat alarm kebakaran yang hanya menghidupkan api sedikit saja, dia sudah berbunyi. Itu ibarat seperti amigdala di bagian otak penderita anxiety dan psikosomatis. Kenapa amigdalanya kok sensitif banget? Itu terjadi karena beberapa hal, karena trauma, tekanan yang terus berulang, luka batin, pola hidup yang tidak sehat. Kabar baiknya, anxiety dan psikosomatis bisa sembuh. Itu bukan penyakit yang berbahaya, hanya respon tubuh terhadap pikiran dan emosi yang kita rasakan. Amigdala bisa belajar merasa aman kembali, tidak selalu harus dalam mode waspada terus-menerus. Caranya itu tidak instan. Di sini aku akan menjelaskan beberapa cara agar amigdala merasa aman. Pertama, mengubah pola hidup, pola makan, pola tidur, dan pola pikir. Mau sebagus apapun metode yang kamu lakukan, kalau kamu tidak mengubah 4 pola ini, rasa sakit itu akan kembali muncul. Karena pentingnya mengubah kebiasaan sehari-hari. Dari bangun tidur, bangun pagi, lalu lanjut olahraga, jangan kebanyakan scroll-scroll HP, nanti malah semakin sedih, semakin takut, semakin cemas, ngurung di kamar.
dan bahkan akan semakin sakit. Kedua, pola tidur. Maksimal banget tidur jam 10 malam ya. Biarkan seluruh sel tubuhmu beristirahat dulu, karena pasti setelah mengalami banyak tekanan, trauma, dan luka batin, itu nggak akan instan. Ketiga, pola pikir dan cara merespon stres dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika ada stres, cemas, takut, belajar untuk meregulasi emosinya. Nanti akan aku bahas secara detail di channel YouTube ini cara regulasi emosi ketika sedang berat, takut, sesak, sedih. Nanti bisa kamu tonton ya. Keempat, pola makan. Ketika aku mengalami anxiety dan psikosomatis, aku nggak terlalu pantang. Aku hanya mengurangi gluten, gula, dan goreng-gorengan. Bukan berarti nggak makan sama sekali, aku tetap makan, tapi benar-benar dikurangi. Aku banyak mengganti makanan yang fast food ke real food dan penuhi kebutuhan protein, serat, banyakin buah sama sayur. Alhamdulillah kurang lebih selama 8 bulan ada perubahan yang sangat signifikan kepadaku. Yang paling penting, kunci utamanya itu pertama, konsisten. Kalau nggak bisa konsisten, hanya dilakukan sekali dua kali, ya pasti sakitnya akan terus berulang, bahkan semakin sakit. Healing itu bukan perlombaan. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Kuncinya itu ada di diri kamu. Bagaimana kamu ingin sembuh, sekonsisten apa kamu ingin sembuh. Yakin kamu pasti bisa sembuh. Aku doakan teman-teman di sini semuanya bisa sembuh, bisa kembali sehat. Kalau misalkan takut keluar rumah, gak apa-apa keluar rumah minta ditemenin saudara. Jangan terus ngurung diri di kamar. Scroll HP, nonton, itu akan semakin sakit. Jadi dengan gerak, dengan terkena cahaya matahari, membuat amigdala lebih merasa aman. Kamu keluar minimal jalan santai 30 menit, olahraga, menulis, membaca, dan masih banyak kegiatan positif lainnya. Alhamdulillah, itu adalah penyebab dan solusi dari anxiety dan psikosomatis. Di video berikutnya, bukan hanya teori, aku akan membagikan pengalamanku melalui metode self-healing ketika terasa sesak, cemas, sedih, takut, pegal. Nanti kamu boleh tonton di video berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe agar aku semakin semangat berbagi pengalamanku seputar kesehatan mental, khususnya mengenai anxiety dan psikosomatis. Sebelum kita akhiri video ini, aku ingin mengajakmu sepenuhnya untuk hadir, untuk berhenti sejenak, coba tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya membuatku berat akhir-akhir ini? Sedihkah, takut, atau terlalu banyak memendam? Tidak perlu dijawab di kolom komentar, cukup kamu akui saja. Kamu tahu kenapa dan apa penyebabnya yang membuatmu berat akhir-akhir ini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar ya. Kalau teman-teman ada topik selanjutnya yang ingin dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar aja ya.
Semoga teman-teman semuanya mendapatkan ketenangan dan kemudahan untuk mencapai kesembuhan. Yakin teman-teman jika konsisten pasti bisa sembuh seperti saya. Terima kasih telah menonton channel YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya, kita praktik metode self healing bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.